Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraja Usman. Saya mahasiswa semester 4 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Harun Ternate. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian etnografi. Baik, langsung saja. Etnografi adalah metodologi yang didasarkan pada pengamatan langsung. Tentu saja saat melakukan etnografi juga penting untuk dihasilkan di lapangan sambil mempelajarinya dan mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Namun yang paling membedakan etnografi dari metodologi lainnya adalah peran Van tanya tentang ditugaskan pada gaya kognitif untuk mengamati, melihat, dan meneliti. Etnografi seperti metodologi lainnya bukan sekedar pengumpulan data. Etnografi lahir pada suatu momen dalam sejarah masyarakat yang ciri khas budayanya banyak jenis dan contoh peneliti yang mengusung konsep etnografi. Kira-kira apa saja sih contoh-contohnya dalam penelitian etnografi? Bagi orang awam, teknik analisis data etnografi mungkin terdengar asing di telinga kalian. Tapi bicara soal teknik analisis data, yang satu ini menyatakan kerap dijumpai untuk melihat persoalan di sekitar masyarakat berdasarkan definisinya. Teknik analisis data etnografi atau etnometodologi adalah metode penelitian kualitatif yang memiliki tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi sebuah anggota kelompok masyarakat kultural. Baik, yang pertama observasi non-partisipasi. Penelitian atau observer melakukan pengamatan tanpa melakukan partisipasi terhadap aktivitas-aktivitas sosial budaya dalam kelompok etnis yang diteliti. Yang kedua, observasi partisipasi. Penelitian atau observasi melakukan pengamatan dengan melakukan partisipasi terhadap aktivitas-aktivitas budaya dalam sekelompok etnis yang diteliti. Yang ketiga, wawancara mendalam. Wawancara mendalam umumnya disesuaikan dengan tujuan-tujuan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian apabila memungkinkan. Selama proses wawancara dalam penelitian etnografi dilakukan perekaman secara audio dan setelah itu ditranskripsi untuk memudahkan proses analisis. Yang keempat, dokumen yang ada di dalam sebuah kelompok etnik dalam konteks yang bersifat alamiah atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen tentang komunitas, partisipan, institusi, dan praktek kebudayaan sangat penting bagi tercapainya tujuan penelitian etnografi dalam bidang psikologi. Yang kelima, rekam audio atau video. Alat pengumpulan data ini sangat berguna dalam proses pengumpulan data dan analisis data karena memberikan jaminan keakuratan data dan kemungkinan untuk diulang-ulang pada kesempatan lain apabila diperlukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian etnografi adalah teknik analisis tematik etnografi dalam upaya mendeskripsikan secara menyeluruh karakteristik kultural yang mempengaruhi perilaku sosial individu. Fokus utama laporan penelitian adalah narasi deskriptif tentang konteks dan tema-tema kultural yang mempengaruhi perilaku sosial individu. Fokus ini disesuaikan dengan pengertian etnografi yang berarti penelitian untuk menemukan dan mendeskripsikan secara komprehensif fenomena budaya dari suatu atau sebuah kelompok. Baik, teknis analisis tematik etnografi dilakukan melalui prosedur. Yang pertama, penelitian membuat daftar kategori yang menonjol sesuai dengan tujuan penelitian yang dapat dalam data-data hasil pengumpulan data, seperti hasil observasi wawancara, dokumen, dan rekam audio atau video. Daftar kategori itu adalah fenomena, perilaku, atau kejiwaan yang spesifik suatu kelompok, kebudayaan tertentu, atau etnik tertentu.
Yang kedua, penelitian pemberian label terhadap kategori-kategori yang muncul. Yang ketiga, berdasarkan pada daftar kategori yang menonjol tersebut, maka kemudian peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian. Berikut ini adalah langkah-langkah pengembangan penelitian etnografi. Yang pertama, menetapkan informan. Ada 5 syarat minimal untuk memilih informan, yaitu yang pertama, enkulturasi penuh, artinya mengetahui budaya miliknya dengan baik. Yang kedua, keterlibatan langsung. Yang ketiga, suasana budaya yang tidak kenal biasanya akan semakin menerima tidak budaya sebagaimana adanya, tidak ada akan basa-basi. Yang keempat, memiliki waktu yang cukup. Yang kelima, non-analitis, baik melakukan wawancara kepada informan. Wawancara etnografis merupakan jenis peristiwa percakapan atau speak event yang khusus. 3 unsur yang penting dalam wawancara etnografi adalah tujuan yang eksplisit, penjelasan, dan pertanyaan yang bersifat etnografis. 3. Membuat catatan etnografis. Sebuah catatan etnografis meliputi catatan lapangan, alat perekam gambar, artefak, dan benda lain yang mendokumentasikan suasana budaya yang dipelajari. Yang keempat, mengajukan pertanyaan deskriptif. Pertanyaan deskriptif mengambil keuntungan dari kekuatan bahasa untuk menafsirkan setting. Etnografer perlu mengetahui paling tidak satu setting yang di dalamnya. Informan melakukan aktivitas rutin, melakukan analisis wawancara etnografis. Yang kelima, analisis ini merupakan penyediaan berbagai sebagaimana yang konseptualisasikan oleh informan. Yang keenam, membuat analisis domain. Analisis ini dilakukan untuk mencari domain awal yang memfokuskan kepada domain-domain yang merupakan nama-nama benda. Yang ketujuh, mengajukan pertanyaan struktural yang merupakan tahap selanjut setelah mengidentifikasi domain. Baik, yang kedelapan, membuat analisis taksonomik. Ada 5 langkah penting untuk membuat taksonomi, yaitu yang pertama, pilih sebuah domain analisis taksonomi. Yang kedua, identifikasi kerangka substitusi yang tepat untuk analisis. Yang ketiga, cari subset di antara beberapa istilah tercukup. Yang keempat, cari domain yang lebih besar. Yang kelima, buatlah taksonomi sementara. Baik, yang kesembilan, mengajukan pertanyaan kontraks, di mana makna sebuah simbol diyakini dapat ditemukan dengan menemukan sebagaimana sebuah simbol berbeda dari simbol-simbol lainnya. Yang kesepuluh, membuat analisis komponen. Analisis komponen merupakan suatu pencarian sistematik berbagai atribut komponen makna yang berhubungan dengan simbol-simbol budaya. Yang ke-11, menemukan tema-tema budaya. Yang ke-12, langkah terakhirnya yakni menulis sebuah etnografi.